permasalahan apa yang sebetulnya dalam tata kelola di Indonesia. Seharusnya kita punya semacam visioner seperti Astacita, itu visioner. Kita mesti tahu kita mau ngapain dulu. Sebab kalau cuma kemudian di wilayah disampaikan permasalahannya, maka yang kita obati adalah gejala-gejalanya tanpa tahu apa sih permasalahan yang seharusnya kita selesaikan. Nah, hal yang paling mendasar yang saya cermati adalah secara umum kita punya kemampuan observasi itu sangat minim. Jadi melihat perbaikan tata kelola itu minim. Misalnya macet, ya ini sederhana ya, kayak tadi jalan macet. Supaya nggak macet, saya nanti dari Solo ke Jogja pakai apa? Patwal, simptomik kan. Betul, cepat sampai, tapi kan secara umum kemacetan tidak terurai. Tapi perjalanan saya lancar, bukan berarti permasalahan selesai. Tandanya masih ada permasalahan, termasuk masalah pangan ini. Nah, hal yang paling krusial memang sebetulnya sudah disyaratkan dalam Konvensi PBB anti korupsi. Kita banyak nggak sadar bahwa Konvensi PBB anti korupsi ada satu bab khusus yang namanya tentang pengadaan barang dan jasa, khususnya perbaikan tata kelola yang dalam konteks hari ini kita hadir di sini. Jadi pengadaan barang dan jasa itu ada satu bab khusus dalam UNCAC. Ya, kita banyak menganggap wah nggak penting Pak. Ya, yang penting itu penindakan. Enggak. Bab penindakan itu lebih sedikit dibanding bab pengadaan barang dan jasa. Bahkan ada perdebatan yang saya pernah alami. Nih saya teruskan saja ya bahwa tim di DES nih, Koordinasi Pemberantasan Korupsi dan Perbaikan Tata Kelola, kita sudah menggunakan pendekatan OECD. Pak, kita kan belum aksesi kan gitu. Ngapain kita ikut-ikutan? Di dunia yang sudah tidak ada batas yang globalisasi, maka OECD itu saya punya ungkapan begini, mau tidak mau, suka tidak suka, siap tidak siap. Kalau konteksnya international trading, apa boleh buat, kita mesti ikut. Kalau kita nggak ikut, dia jualan sendiri namanya. Ya, jadi betul pendekatan saat ini bahwa pemerintah sedang menyiapkan aksesi kita untuk melakukan pendekatan berdasarkan standar OECD. Nah, memang sih ada orang yang beranggapan kita ini kan negara berdaulat, maka ngapain kita ikut-ikutan? Ya, kalau kita nggak punya bisnis dengan bangsa lain ya mungkin seperti itu ya. Tapi sepanjang kita masih punya bisnis dengan bangsa lain, maka pendekatan OECD ini menjadi suatu yang penting. Nah, tapi ada sesuatu yang mau nggak mau karena ini kita 5 tahun pertama ya RPJMN, maka terlepas bahwa ini memerlukan waktu yang panjang, ada 2045 ya, maka dalam 5 tahun pertama ini kita harus punya yang namanya quick wins. Harus ada target capaian keberhasilan yang bisa dilihat sehingga menjadi penyemangat untuk melaksanakan program kita, visi kita sampai 2045 nantinya ya. Jadi masalah tata kelola pengadaan barang dan jasa ini menjadi sangat penting ya, walaupun sebetulnya di depannya masih ada tadi ya, ada cerita soal varietas unggul tanaman, soal inovasi-inovasi. Tapi kalau yang sistemik yang paling ujung apa? Pengadaan barang dan jasa. Mau nggak mau ya pupuk ya pengadaan barang, alat-alat pertanian, bibit ya, terlepas bibitnya kita masih punya asing, tapi saat ini kan belum sampai ke tahap kedaulatan pangan. Maka untuk ketahanan pangan yang paling awal kita mesti perbaiki adalah soal tata kelola pengadaan barang dan jasa yang berkaitan dengan pangan.
Nah, ini juga sebenarnya sempat saya diskusi kecil-kecilan dari Pak ya, dari ruang VIP soal perbaikan tata kelola ini. Sebetulnya harus ada satu sikap yang kita mesti diskusikan bersama. Apakah kita menganggap semua hal itu harus negara masuk, atau ada batasan kapan negara tidak masuk? Ini PR buat kita bersama, Pak. Karena tata kelola itu kalau kita mau dominan, tandanya dari awal negara sudah terlibat. Kalau kita percaya dengan mekanisme pasar, maka kita harus mengasih keleluasaan. Tapi kalau kita ala Indonesia kan sebenarnya kan di tengah-tengah nih Pak, tidak pasar banget, tidak dominan banget, tapi jelas mesti ada batasannya, sehingga kita bisa tahu yang mana lebih efektif untuk bangsa ini Pak. Jadi selain yang standarnya seperti tadi, kita harus tahu kapan negara boleh masuk, karena ini akan masuk ke poin berikutnya. Karena ada negara, ada kewenangan dan kekuasaan, maka ada potensi penyalahgunaan wewenang dan praktik korupsi. Jadi tadi ya Pak, batasan kapan negara masuk itu menjadi sesuatu yang penting, karena di dalam negara itu ada atribut kewenangan, di mana kewenangan itu ada potensi disalahgunakan dan bahkan menjadi praktek korupsi. Jadi rangkaiannya seperti itu Pak ya. Nah, rangkaian berikutnya adalah tadi, karena munculnya ini kayak satu rangkaian cerita ya, ada penyalahgunaan kewenangan dan praktek korupsi, pasti orang nggak mau kelihatan. Maka paling gampang adalah tidak transparan. Jadi ini satu rangkaian berikutnya untuk menutupi penyalahgunaannya kewenangan dan praktek korupsi, maka bikin sistemnya tidak transparan. Ya, tapi di satu sisi kita nih ada yang ajaib juga nih ya, ini attitude bangsa kita. Dianggap transparan itu jadi milik publik, domain publik. Padahal di bangsa barat yang sangat bebas pun ternyata ada pelindungan terhadap data pribadi, ada pelindungan terhadap, kalau bahasa Belandanya itu adalah apa, Amtsgeheim ya, rahasia negara, rahasia dinas. Kok kita enggak, semua minta dibuka. Coba lihat. Jadi memang balik lagi nih, bangsa kita ini belum menetapkan kapan yang boleh dibuka untuk publik domainnya, kapan memang privat ataupun yang sifatnya kerahasiaan, yang sifatnya strategis. Kita kan ada pengen coba nih, senjata kita berapa ini, masa diumumkan ke publik, ketahuan dong Indonesia punya senjatanya segitu-gitunya. Kayak pangan kita, Pak, kita mesti tahu cadangan. Orang asing lihat, contohnya Pak, ternyata Indonesia 2 minggu aja habis nih. Kenapa? Karena cadangan pangannya nggak cukup sampai 2 minggu. Tapi publik kita minta. Nah ini sama-sama mesti belajar ya Pak. Jadi di satu sisi ada keinginan transparansi, tapi satu sisi lagi cara memahami transparansi itu juga mesti kita atur bersama Pak. Coba sekarang ruang privat itu hampir tidak ada Pak. Semua orang pengen tahu isi jeroan orang lain. Ini udah nggak sehat menurut saya. Ya strategi kita pengen dibuka untuk publik. Ya bangsa lain akan lihat, jadi nggak perlu pakai agen asing tuh Pak. Kalau di Indonesia seperti ini terus Pak, setingkat James Bond pun nggak ada kerjaan Pak. Tinggal nonton TV aja udah kebuka semua itu. Ya. Jadi nggak perlu datang ke Indonesia Pak, cukup nonton TV, ya lihat TikTok, selesai itu. Semua isi jeroan Republik ini udah kelihatan. Tapi itu tidak menjadi pretext, alasan untuk kita tidak transparan. Ini penting untuk kita kelola bersama Pak. Yang mana kita mesti simpan, yang mana domainnya publik. Nah, karena kita belum ada ketentuan yang spesifik, maka muncul isu berikutnya Pak, menjadi ketidakpastian hukum. Ya, dan risiko adanya regulasi yang nggak jelas. Karena kita sama-sama nggak tahu, masing-masing bikin ketentuan yang beda-beda.
Ini saya ambil contoh boleh ya? Ini Bapak Ibu sekalian nih. Kok ngomong ketahanan pangan? Pernah nggak Kementerian Pertanian duduk sama-sama dengan PT Pupuk Indonesia? Yang saya cerita tadi ya, bahwa jenis pupuk se Indonesia sama kecuali untuk komoditas. Pernah nggak Kementerian Pertanian duduk sama-sama? Pernah nggak Kementerian Pertanian duduk sama-sama dengan dinas apa yang ngurusi tanah geospasial, hitung kadar tanahnya apa, letak di mana, duduk sama-sama? Pernah nggak duduk sama-sama dengan peneliti yang mau coba menciptakan varietas unggul tanaman? Nggak ada. Pasti masing-masing kementerian, masing-masing lembaga bikin peraturannya masing-masing. Ya, judulnya ketahanan pangan loh. Tapi nanti yang masalah perkebunan ya dinas perkebunan ya cuma perkebunan saja. Padahal pangan kan bisa saja bukan cuma kebun, ya ada sawah, ada cadangannya, yang import juga. Ini pangan loh. Tapi di kepala kita namanya isu pangan, oh Kementerian Pertanian, enggak. Perdagangan juga bagian mestinya. Kenapa? Karena import pangan, judulnya pangan loh, bukan bercocok tanam. Tapi yang mau duduk, oh karena ini pangan pasti lebih heavy pertanian. Enggak. Kementerian Perdagangan punya peran penting. Ya. Bahkan industri itu penting. Kan saya pernah kemarin cerita ya, mungkin Bapak Ibu saya ulangi mungkin kali ini juga. Bagaimana kita sangat menyukai mie instan. Duduk-duduk ya di sini angkringan tuh pasti ada roti bakar tuh. Tapi gandumnya mana? Karena kalau pakai sistem apa? Hukum ekonomi yang paling sederhana, supply dan demand. Karena kalau demandnya tinggi, mesti supply-nya banyak. Kok supply-nya impor? Mana peneliti kita menciptakan varietas unggul tanaman? Gandum yang bisa ditanam tempat tropis. Pupuk apa yang lebih cocok? Tanah yang mana bisa ditanam tempatnya? Metode pertanian yang bagaimana kita mau pakai? Nggak pernah kepikiran. Ambil yang gampang, impor. Kalau gini terus, maka niat baik kita, cita-cita mulai kita untuk mencapai kedaulatan pangan 2045 masih tampak terlalu jauh. Makanya ini fondasi 5 tahun pertama ini menjadi sangat penting. Nah, belum lagi kalau saya ada sedikit hal yang perlu diingat adalah resiko yang muncul karena, ini saya sambil bercanda boleh ya, akuntansi loh. Karena saya punya adagium gini, betul secara hukum belum tentu betul secara akuntansi. Salah secara akuntansi jadi masalah hukum. Jadi kalau mau jujur, bangsa kita bukan takut hukumnya, tapi takut diauditi. Ini sampai titik menciptakan moral hazard. Orang tidak berani ambil putusan. Padahal hampir semua tindakan kita ada konsekuensi fiskalnya, akuntansinya. Karena orang lebih takut, saya sambil bercanda bareng ya, lebih takut dengan akuntansi dibanding alam yang diciptakan oleh Tuhan. Contoh ya, ini saya bercanda bareng soal distribusi pupuk, ya. Jelas sudah lewat musim tanam, tapi pupuknya baru muncul. Alasannya kenapa? Anggarannya baru muncul, Pak. Jadi kita lebih taat kepada akuntansi daripada alam yang Tuhan sudah ngatur. Kan bahasa ini agak sedikit keajaiban ya. Kenapa? Jadi orang lebih takut diaudit keuangannya dibanding pertaniannya mesti sukses. Ini loh, kita mesti pikirkan bersama. Ya. Nah, makanya ini masuk ke dalam sebetulnya ya tantangan. Ya, ada masih bocor itu. Soal tantangan eksternal yang membuat kondisi dalam negeri. Ini hampir-hampir nggak pernah menjadi suatu pertimbangan buat kita semua. Kayak iklim, ya, fluktuasi harga di luar negeri, buat kita tuh nggak pernah dihitung, Pak. Coba iklimnya, yang sederhana aja.
misalnya pasokan pangan, udah jelas angin barat, baru dikirim. Alasannya apa ya? Balik lagi, Pak, anggarannya baru muncul Pak. Pada musim kita cuma dua tuh, musim kemarau sama musim penghujan. Ini kalau bangsa kita hidup di 4 musim udah punah kita nih Pak. Karena semuanya salah mongso semua ini. Udah musim salju, gasnya belum datang. Yang mati beku semua kita Pak. Untung kita nih, Indonesia banget nih Pak. Untung kita cuma ada 2 musim. Karena buat bangsa Indonesia semua permasalahan cuma satu Pak. Obatnya cuma satu, ngiyup. Kepanasan obatnya Pak, ngiyup. Ya enggak? Kehujanan obatnya apa Pak? Ngiyup. Jadi bangsa ini kelewat dimanja sama alamnya. Obatnya sederhana banget. Nah, masalah obat tadi saya juga sempat bincang-bincang dikit Pak. Kita ini hobinya ini sangat sentralistik, ya, melihat situasi tadi, iklim, ya, komoditas internasional, rantai pasok, semuanya hanya punya satu obat. Jadi kita ini hobi menciptakan kebijakan yang sifatnya panacea. Panacea itu tadi saya bilang apa? Kok bahasa zaman dulu itu mujarobat. Ya, mujarobat itu katanya diminum jadi sehat, disimpan jadi jimat. Kita nih senang gitu ya, pendekatan seperti itu dianggap satu kebijakan yang berlaku umum jadi obat mujarab untuk segala penyakit. Coba kalau Bapak lihat iklan-iklan tuh obat-obatan Indonesia, mengobati sakit jantung, panas, kudis kurap, pegel linu, loh Pak, nggak ada hubungannya tapi dicantumkan juga Pak. Tapi inilah, walaupun ini kesannya bercanda Pak, tapi kita tanpa sadar banyak kebijakan kita yang tidak melihat indikator-indikator yang sifatnya eksternal maupun internal. Dianggap cuma satu simptomik, satu obat bisa menyembuhkan segala penyakit. Jadi perbaikan tata kelolanya hanya cukup satu. Maka ini saya terima kasih Pak Kajati ini spesifik saya pangan. Jadi saya minta bantuannya obatnya apa saja nih, karena tidak mungkin mujarobat itu berlaku di semua wilayah di Indonesia. Kan kita ketanganan pangan dikaitan dengan beras, akibatnya kasihan tuh pada makanan pokok ya, staple food buat bangsa kita, mesti nggak semuanya makan beras Pak. Ada umbi-umbian, ada sagu, tapi sekarang semuanya jadi beras semua. Belanda aja nggak segitu-gitu amat Pak, tapi kita bangsa kita malah bikin monokultur ya, untuk staple foodnya jadi makan beras. Coba tunjangan makanan pokok aja punya tunjangan apa Pak? Iya, orang fiskal juga ikut membantu kita memahami satu hal menjadi seragam. Itu secara budaya ini agak bahaya Pak, maksudnya tunjangan makanan pokok. Ya, ini secara politik ini penting Pak. Tunjangan beras itu menunjukkan apa? Semua orang disamakan makanan pokoknya beras. Walaupun waktu kecil pun ya kita semua ngalami ya Pak, habis beli roti dipanggil, ayo makan. Udah Pak, tadi saya udah makan roti, mana nasinya belum dimakan ya. Jadi kita ini seneng makan apa-apa double karbo coba Pak. Ya bukan ikan lah, makan mie instan itu kalau hujan-hujan enaknya tambahin apa Pak? Nasi pakai kerupuk, triple gitu. Udah ada nasinya kan, ada mie instannya, tambah kerupuk, wah itu triple karbo. Tapi kita hidup-hidup aja kok Pak, tenang Pak. Kita nih bangsa yang ketahanannya tinggi kok Pak. Orang barat udah lewat semua Pak. Kita ini memang daya tahannya tinggi, makanya 3,5 abad dijajah juga nggak punah-punah, malah nambah Pak. Nih kalau saya lihat ketahanan kita nih dahsyat tuh Pak. Coba lihat, kau bandingkan bangsa apa Native American, Indian loh kita bilangnya, ataupun bangsa Aborigin. Ya, dikolonisasi itu punah. Loh kita malah penduduk paling banyak Pak. Jadi kita bangsa kita punya daya tahan yang lebih hebat dibanding bangsa-bangsa lain Pak. Orang lain dijajah makin sedikit, kita makin banyak Pak. Jadi bangsa kita ini adaptif. Bisa siap mempertahankan kehidupan di negeri ini. Baik, jadi hal lain yang mungkin saling berkaitan Pak, ini yang kebijakan lagi saat ini yang mungkin yang